Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau lanjutkan masih dengan bab lingkaran. Maka sekarang kita mau bahas sudut, pusat, dan sudut keliling. Dan sudut keliling. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran? Misalnya kita punya lingkaran. Nah, gini ya, lingkaran. Kemudian ada dua ruas garis yang kemudian berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Keliling kan yang di pinggir ya. Nah, begini. Nah, inilah yang namanya sudut keliling ya, yang berada dia berpotongan satu titik di keliling lingkaran. Jadi bisa banyak sekali kita bisa buat di satu lingkaran ya, sudut keliling ini. Bisa begini kan. Ada lagi bisa begini. Ya kan? Kemudian juga bisa, pokoknya intinya dia berpotongan di satu titik yang ada di keliling lingkaran. Nah, dia membentuk sudut kan, dua ruas garis itu. Maka itulah yang dinamakan dengan sudut keliling. Oke. Nah, sekarang sudut pusat itu gimana sih? Sudut pusat itu adalah jika dua ruas garis itu berpotongan di titik pusat. Nah, misalnya ada ruas garis ke sini ke pusat satu berupa jari-jari berarti kan. Kemudian satu ke sini. Nah, inilah namanya sudut pusat. Nah, berarti bisa juga dikatakan bahwa sudut pusat itu terbentuk dari dua jari-jari. Jadi ada dua jari-jari nih. Nah, di dalam dua jari-jari itu ada sudut misalnya gitu. Nah, itulah namanya sudut pusat ya. Nanti ya. Nah, bisa juga banyak sekali kita bisa bentuk dari sudut pusat ini, bisa banyak di satu lingkaran, bisa gini gitu ya. Ada juga yang besar misalnya begini. Ya, ini adalah sudut pusat. Intinya adalah yang ada di titik pusat gitu ya. Jadi kalau jari-jari ketemu di titik pusat, maka ada sudut yang terbentuk di situ. Berarti itu namanya sudut pusat. Nah, sekarang ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi ada hubungan nih antara sudut pusat dan sudut keliling jika dia menghadap ke busur yang sama. Nah, kalau kita gambar gini nih. Ada sudut pusat misalnya ke sini. Ya, misalnya contoh nih. Nah, kemudian ada sudut keliling, dia menghadap ke busur yang sama nih. Ini kan busur. Nah, misalnya gini. Nah, oke, dibesarin aja dikit lah. Ya, kira-kira gitulah ya. Nah, jika ada sudut pusat, kemudian ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ada hubungannya. Jadi sekarang kita mau cari nih hubungan. Apa sih hubungannya, baik atau tidak nih ya? Hubungan antara sudut tuh lambangnya gini ya. Sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang gimana nih hubungannya? Oke, kita mau cari sekarang. Nah, dari ini misalnya kita gambar, kita buat di sini A, titik A, ini titik B, ini titik C, di tengah ini namanya titik O misalnya ya. Nah, kita buat segitiga nih di sini. Nah, jadi ini kan segitiga jadinya ya. AOB sama AOC itu kan segitiga. Nah, coba perhatikan. Misalnya sudut kita mau cari ini sudut pusat, ini sudut keliling, ini sudut pusat. Apa sih hubungannya? Gitu kan? Oke, sekarang kita butuh bantuan garis satu lagi nih. Jadi dari sini lurus ke sini. Nah, gimana nih? Coba perhatikan segitiga
AOB. Ya kan? Perhatikan segitiga AOB. Oke, saya namakan di sini juga titik D, ya. Bahwa AOB itu kan segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Ini kan sama dengan ini panjangnya. Itu berupa jari-jari. Jadi kalau digambar di luar begini kan? Begini. Jadi ini O, di sini A, di sini B. Ini sama panjangnya dengan ini, berupa jari-jarinya, sehingga dia sama kaki. Nah, demikian juga dengan AOC, ya kan? AOC misalnya kalau digambar di luar begini kan? Sini O, sini A, sini C. Ini sama dengan ini karena ini merupakan jari-jarinya, ya kan? Nah, sekarang kita mau cari hubungannya. Perhatikan bahwa sudut COB yang merupakan sudut apa ini? Sudut COB nih. COB ini kan sudut apa? Sudut pusat, karena dia ada di titik pusat kan, antara dua jari-jari. Nah, coba perhatikan sudut COB itu kan sama dengan sudut apa? Ini ditambah ini kan. Nanti kalau digabung jadi COB. Nah, sudut BOD, ya kan? Sudut BOD ditambah dengan sudut DOC, ya kan? BOD DOC. Kalau dijumlahin kan nanti jadi sudut BOC, sudut pusatnya. Nah, sekarang sudut BOD ini, lihat sudut BOD itu kan sama dengan sudut BAO ditambah dengan ABO. Kenapa bisa begitu? Coba perhatikan segitiga OAB ini. Total dari segitiga kan sudutnya 180 kan totalnya. Nah, 180 ini kan sama dengan 3 sudut itu kan. OAB ditambah OBA ditambah AOB, ya kan? Ya enggak? Nah, jadi berarti ini sudut AOB ditambah sudut, ini saya hapus dulu lah biar lebih lega. Coba kita perhatikan segitiga OAB. Nah, segitiga OAB ini kan total sudutnya adalah, semua segitiga kan total sudutnya kalau dijumlahin 180 derajat, ya kan? Nah, 180 kan berarti sama dengan sudut OAB ditambah sudut AOB ditambah sudut apa? OBA, ya kan? Nah, sekarang sudut, tar dulu, ini 180 di ini adalah sama dengan BOD itu sama dengan BAO plus ABO. Nah, BAO. Nah, lihat sekarang ini. Kan 180 itu dikurangi sudut sudut AOB itu kan sama dengan apa? Sudut OAB ditambah sudut OBA. Ya enggak? OAB ditambah sudut AOBA. Nah, jadi kan kalau ini pindahin sini, pindah ruas nih. OAB kita pindah ke sana. Nah, jadi sudut OAB ditambah sudut OBA itu sama dengan sudut 180 derajat dikurangi sudut AOB, ya kan? Nah, ini lihat ini di dalam kotak. Nah, lihat sekarang yang ini. Nah, coba perhatikan yang lurus ini. Kan kalau garis lurus itu 180 kan total sudutnya, ya kan?
180 derajat itu sama dengan, perhatikan ini, sudut AOB, sudut AOB ditambah dengan ini ya, BOD ya kan. Jadi 180 derajat itu kan juga sama dengan ini ditambah ini kan. Ya, ini ditambah ini. Nah, sudut yang ini kan apa? AOB. Jadi sudut AOB ditambah dengan yang ini apa? BOD. Nah, sudut BOD. Berarti sudut BOD itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB. Nah, kita kotakin nih, kita kotakin. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang di dalam kotak ini 180 dikurangi sudut AOB. Yang di dalam kotak ini 180 dikurangi sudut AOB. Berarti yang ini sama dengan sudut BOD. Nah, berarti dia sama nih. Ya, jadi sudut BOD itu sama dengan OAB plus OBA. Nah, berarti saya bisa ganti sudut BOD ini dengan sudut OAB plus OBA. Oke. Nah, jadi sudut BOD ini ganti dia. Karena ini sama nih ya. Berarti kita ganti dengan sudut OAB ditambah sudut OBA. Nah, sekarang DOC kita ganti dengan apa? Sama dengan tadi caranya. Maka nanti DOC ini, sudut DOC yang ini, itu sama dengan sudut OAC ditambah OCA. Sama caranya kayak yang di atas ini. Nanti kita dapat sudut DOC itu sama dengan sudut OAC ditambah dengan sudut OCA. Nah, sekarang kita gimana nih? Nah, sudut OAB dan sudut OBA itu sama ndak? OAB, OBA sama ndak besarnya? Sama. Kenapa sama? Karena dia ini segitiga sama kaki. Nah, maka kaki-kakinya ini besar sudutnya sama. Nah, jadi kalau sama, kita bisa tulis satu aja perwakilan. Jadi kita bisa tulis BAO atau OAB. Jadi dua-duanya kita tulis OAB boleh ya. Yang ini kan OBA ini sama dengan sudut OAB besarnya. Jadi kita nulisnya kita tulis OBA ini jadi sudut OAB boleh karena besarnya sama. Jadi kita tulis gini. Sudut OAB ditambah, nah sudut OBA ini ganti dengan sudut OAB. Kenapa? Karena sama besarnya. Karena dia sama kaki gitu ya. Jadi kita tulis nih sudut OAB lagi. Kenapa diganti menjadi OAB lagi? Ya biar sama lah, karena toh juga sama panjang, sama besar sudutnya gitu kan. Nah sekarang OAC juga gitu. Nah OAC kan sama dengan sudut OCA. Kenapa bisa sama? Karena dia segitiga sama kaki, maka kaki-kakinya ini sudutnya besarnya sama. Maka gini nih, kita tulis OAB ini menjadi OAB lah. Nah ini OAC, sudut OAC plus OCA kita ganti menjadi OAC karena besar sudutnya sama ya. Jadi sudut OAC. Nah berarti sama dengan, karena OAB tambah OAB berarti kan dua sudut OAB. Nah ya, sekarang ditambah OAC tambah sudut OAC berarti dua sudut OAC. Nah berarti ini sama dengan, nah lihat duanya keluarin, berarti 2 kali sudut OAB. Ini mulai error ini. Oh sudah lama ngerekam, ini pasti nih begini nih komputernya, laptop nih lelet. Berarti ini sudut OAB
plus sudut OAC. Nah, jadi kan keluar duanya nih, dua sama-sama keluar. Jadi disatuin kurungnya nih, sudut OAB tambah sudut OAC. Nah, coba perhatikan sudut OAB tambah OAC itu apa? OAB kan yang ini. Yang ini, sorry. Ditambah sudut OAC yang ini. Berarti gabungannya. Nah, jadi kalau digabung jadi sudut BAC. Nah, ini jadi 2 kali sudut BAC. Nah, sudut BAC itu kan adalah sudut keliling lingkaran. Nah, jadi ini sudut pusat, ini sudut keliling, ya. Ini sudut keliling. Nah, sehingga hubungannya apa sudut pusat dan sudut keliling jika dia menghadap ke busur yang sama? Berarti kita dapat nih sudut COB yang merupakan sudut pusat sama dengan 2 kali error nih. Tuh kan error dia. Aduh. Yang penting udah dapat rumusnya tadi ya. Berarti itu. Nah, jadi kita sudah dapat tadi sudut pusat itu ternyata sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, dari yang tadi kita buktikan, yang kita kerjakan. Oke. Inilah hubungannya kalau dia menghadap ke busur yang sama. Ini lihat, intinya dia menghadap busur yang sama, busur yang ini. Gitu ya. Jadi sudut pusat ini adalah 2 kalinya ini. Gitu ya. Nah, misalnya ada soal nih. Sudut pusat ini berapa nih ya? 45 derajat lah. Berapa nih sudut keliling yang ini? Berapa nih besarnya? Gampang. Kan sudut pusat sama dengan apa? 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusat ini berapa? 45 derajat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling kan ditanya nih ya. Berarti 45 dibagi 2 sama dengan sudut keliling. Berapa nih? 22,5 derajat sama dengan sudut keliling. Nah, dapat kan? Ini berarti 22,5 derajat. Dari mana tahu? Karena ini 2 kalinya ini. Ini adalah 2 kalinya ini. Oke. Nah, itulah dia hubungannya. Oke, itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.